Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang makharijul huruf. Pembahasan makharijul huruf adalah yang paling penting dalam ilmu tajwid, karena tanpa mengetahui makharijul huruf, maka seorang qari atau orang yang membaca ayat Al-Quran dikhawatirkan salah dalam mengartikan tentang kandungan arti harfiahnya. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa dari sekian banyak huruf hijaiyah, masing-masing mempunyai tempat keluar huruf sendiri-sendiri dan mempunyai ciri-ciri sifat yang bermacam-macam. Maka diharapkan kepada seorang qari dapat menguasai satu persatu dari makharijul huruf dan wajib untuk bisa mempraktekannya. Hal ini seperti ditegaskan oleh Imam Ibnu Al-Jazari dalam muqaddimahnya, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi ay ya'lama id wajibun 'alaihim muhattamu qabla syuru'i awwalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati waliyalfidhu bi asfahil lughat. Beliau menegaskan, inilah muqaddimah suatu kewajiban bagi seorang qari dalam membaca Al-Quran, yaitu lebih dahulu mengetahui ilmu atau seluk-beluk jalan keluar makhraj suara huruf yang berbagai sifat-sifatnya agar dapat membaca dengan baik dan fasih. Makhraj berasal dari fi'il madhi kharaja yang artinya keluar, lalu berwazan maf'alun dan bersigot isim makan, maka menjadi makhrajun. Bentuk jamaknya adalah makhariju. Maka kita dapat simpulkan makharij al-huruf artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Sedangkan makhraj menurut istilah adalah huwa ismun lil mahalil ladzi yunsha'u minhul harfu, suatu tempat yang pada tempat tersebut huruf dibentuk atau diucapkan. Untuk mengetahui makhraj huruf, hendaklah huruf tersebut disukunkan atau ditasydidkan, kemudian ditambahkan suatu huruf di belakangnya, kemudian bacalah. Kalau suara tertahan, tapaklah makhraj huruf tersebut. Kaidahnya adalah antashkunal harfa au tushaddidahu wa tudkhila alaihi hamzatul wasali thumma tusghiya ilaihi fahaitsu qata'a sautu kana makhraju. Hendaklah kamu mematikan huruf atau mentasydidkannya, lalu masukkan hamzah al-wasal atau hamzah berharokat, kemudian ucapkan serta dengarkan. Saat suara tertahan, maka di sanalah letak makhrajnya. Menurut pendapat yang masyhur atau terkenal, yaitu pendapat Syekh Khalil bin Ahmad An-Nawawi dan kebanyakan ahlul qura dan ahli nahwu termasuk Ibnu Al-Jazari, bahwa makharijul huruf secara terperinci terbagi menjadi 17 tempat. Sedangkan jika disederhanakan maka menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada al-jawf atau lubang mulut, yang kedua al-haqqu kerongkongan, yang ketiga al-lisan atau lidah, yang keempat asy-syafatain atau kedua bibir, yang kelima al-khaysum atau janur hidung. Nah, jika terdapat huruf yang sama dalam makhrajnya, maka dalam ini yang bisa membedakan adalah sifat-sifatnya. Pun sebaliknya, jika ada huruf yang sama
dalam sifatnya, maka yang bisa membedakan adalah makhrajnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua tempat, yaitu yang pertama al-jawf. Imam Ibnu Al-Jazari berkata, waliful khawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Menurut bahasa, al-jawf adalah al-khala, artinya tempat yang kosong atau rongga. Menurut istilah mawtiqatut tajwifi al-khalqi wa tajwifi al-mawawi al-famawi, daerah rongga tenggorokan dan rongga mulut. Itu menurut istilah. Jadi lubang antara mulut dan tenggorokan hingga penghabisan adalah tempat keluarnya huruf mad dan lin atau lunak. Huruf-hurufnya adalah yang pertama ada alif mutlak. Contohnya itu khofa, atau yang kedua asa, asa. Yang kedua ada wawu sukun atau mati jatuh setelah dhammah. Contohnya yaitu kunu. Yang ketiga ada ya sukun jatuh setelah kasrah. Contohnya rahimun, karimun. Yang terakhir atau yang keempat ada huruf lin. Yang keempat atau yang terakhir ada huruf lin yang berjumlah dua, yaitu yang pertama waw mati jatuh setelah fathah. Contohnya al-khawfu, al-qawlu. Yang kedua ya mati jatuh setelah fathah. Contohnya ainain. Ya, huruf-huruf tersebut dinamakan al-jawf, artinya huruf-huruf yang sebangsa lubang mulut. Perlu digarisbawahi di sini, pada dasarnya huruf mad itu hanya satu, yaitu alif mutlak. Adapun waw dan ya dibaca mad hanya tertentu saja, yaitu ketika keduanya harus mati, tapi jika keduanya berharokat atau hidup, maka makhraj hurufnya bukan al-jawf, bukan jawf, tapi sudah berdiri sendiri, yaitu di tengah-tengah lidah untuk ya dan waw, tempatnya di kedua bibir. Kemudian alif mutlak adalah selamanya sukun. Apabila berharokat maka disebut hamzah. Alif ini tidak bisa dibaca terkecuali dirangkai dengan huruf yang lain. Kemudian alif dibagi menjadi dua. Yang pertama alif mamdudah, lawan kata maksurah. Contohnya itu qala, khofa. Kemudian yang kedua alif layyinah, lawan kata qaimah. Contohnya Musa, Isa. Ya. Jadi itu dia pengertian dan penjelasan dari al-jawf. Yang kedua al-lisan, yaitu sebangsa lidah. Secara global di bagian lidah ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama aqsa lisan, yang kedua wasyatu lisan, yang ketiga hafah, dan yang keempat tarfu lisan. Aqsa lisan atau pangkal lidah
Imam Ibnu Al-Jazari berkata, al-qafu aqsal lisani fawqa thummal kafu asfala. Aqsal lisan hurufnya ada dua, yaitu qaf keluar dari pangkal lidah dekat dengan anak lidah dan mengarah ke atas serta menepati dengan langit mulut atas. Yang kedua, kaf keluar dari pangkal lidah mengarah ke bawah serta menepati dengan langit-langit mulut atas. Kedua huruf tersebut dinamakan lahawiyah, artinya huruf sebangsa telak lidah. Kemudian wasyaq lisan, tengah-tengah lidah. Imam Ibnu Al-Jazari berkata, wal wastu fajimu asyinu ya. Wasyaq lisan hurufnya ada tiga, yaitu jim, shin, dan ya. Keluar tepat di tengah-tengah lidah serta menepati dengan langit-langit mulut atas. Ketiga huruf ini dinamakan syajariyah, huruf sebangsa tengah lidah. Kemudian hafah, tepi lidah. Imam Ibnu Al-Jazari berkata, waddadu min hafatihi id waliya al-adrasa min aisara au yumnaha. Hurufnya ada satu, yaitu bo. Keluar dari pangkal lidah, keluar dari pangkal tepi lidah sebelah kanan atau sebelah kiri hingga bersambung dengan tempat keluarnya huruf lam serta mengarah ke gigi geraham. Huruf ini dinamakan janbiyah, artinya huruf sebangsa tepi lidah. Perlu digarisbawahi, menurut Ibnu Al-Jazari huruf ini dilafazkan dengan menggunakan tepi lidah yang sebelah kiri sesuai dengan yang dipraktikkan Rasulullah SAW, sedangkan bagi kita yang lebih mudah mengarah ke kanan, dan hal ini dibenarkan oleh para ulama. Jadi bisa ke kanan ataupun ke kiri itu dibolehkan. Kemudian yang terakhir, torful lisan, bagian ujung lidah. Jumlah hurufnya ada 12 dan dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama dalqiyah, yang kedua naqiyah, yang ketiga asaliyah, dan yang terakhir lisawiyah. Dalqiyah huruf sebangsa ujung lidah. Imam Ibnu Al-Jazari berkata, wallamu adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtul ja'alu wa yudanihi bi dhuhrin adkhalu. Huruf dalqiyah ada 3, yaitu lam keluar dari ujung tepi lidah samping kanan atau kiri dan menepati dengan langit-langit mulut atas. Yang kedua, nun keluar dari ujung lidah lebih masuk ke dasar lidah di bawah huruf lam dan menepati dengan langit-langit mulut atas. Yang ketiga, ro keluar dari ujung lidah lebih masuk ke dasar lidah bawah dari huruf nun dan menepati dengan langit-langit mulut atas. Ketiga huruf tersebut dinamakan dalqiyah, atau artinya huruf sebangsa ujung lidah. Yang kedua, bagian yang kedua, naqiyah, huruf sebangsa kulit gusi atas. Imam Ibnu Al-Jazari berkata, at-ta'u wad-dalu wa taminhu wa min ulya tsanaya. Hurufnya ada 3, yaitu ta,
lidah serta menepati dengan pangkal lidah gigi depan yang atasnya. Depan pangkal lidah, pangkal gigi depan yang atas. Ketiga huruf ini dinamakan nau'iyah, artinya huruf sebangsa kulit gusi atas. Dan perlu digarisbawahi atau ditambah keterangan, untuk membunyikan huruf dal sebagai standar yang memudahkan dalam melafazkannya adalah sebagaimana waktu kita melafazkan huruf ta. Jadi sama, ta, da, ta, da, da. Itu dia. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga dari torful lisan, asaliyah, huruf sebangsa runcing lidah. Imam Ibnu Al-Jazari berkata, was-safiru mustaqim minhu wa min fawqit thanaya as-sufla. Hurufnya ada 3, yaitu shad, sin, dan za. Keluar dari ujung lidah serta menepati dengan ujung gigi taring kedua yang bawah. Ketiga huruf ini dinamakan asaliyah, artinya huruf sebangsa runcing lidah. Kemudian yang terakhir, lisawiyah, huruf sebangsa gusi. Imam Ibnu Al-Jazari berkata, wadhahu wazalu wazalil ulya min tarafayhima wa min batni wa min batni syafa. Hurufnya ada 3, yaitu wa, sa, dan za. Keluar dari ujung lidah menempati depan gigi depan yang atas. Jadi wa, lo, sa, dan za. Ketiga huruf ini dinamakan lisawiyah, artinya huruf sebangsa gusi. Mungkin sampai sini penjelasan dari makharijul huruf. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan di part kedua. Untuk part setelah ini akan dilanjutkan di video berikutnya. Bila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, bisa di subscribe. Dan jangan lupa like, kemudian share video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dalam mempelajari makharijul huruf